warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tia dalam pembelajaran matematika yang asyik dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dua matriks. Tadi di awal video sudah ditayangkan ada sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan, dan permasalahan itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu perkalian dua matriks. Nah, mari kita bahas bersama tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Pada permasalahan yang sudah ditayangkan sebelumnya, terdapat sebuah tabel sajian banyaknya makanan yang disetorkan ke 3 kantin yang berbeda. Ada 3 jenis makanan yang disetorkan ke 3 kantin tersebut. Nah, pada tabel tadi akan kita sajikan ke dalam bentuk matriks. Kemudian ada satu lagi data tentang harga dari setiap jenis makanannya. Harga dari setiap jenis makanannya itu juga akan kita sajikan dalam sebuah matriks. Jadi akan ada 2 matriks yang kita tuliskan. Yang pertama adalah matriks dari banyaknya makanan yang disetorkan setiap hari. Misal dalam hal ini Ibu memisalkan dengan matriks A. Untuk pemisalan ini boleh menuliskan matriks apapun ya, boleh matriks X, boleh matriks Y, boleh matriks apapun. Untuk kali ini Ibu mencontohkannya dengan matriks A. Sehingga kita bisa menuliskan matriks A itu adalah 10, 5, 8, 15, 10, 20, 5, 13, 15. Ini adalah hasil dari sajian dari tabel tadi. Ya, penyajian tabel tadi kita sajikan dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua adalah matriks dari harga makanan. Ada 3 jenis makanan dengan harga yang berbeda. Yang pertama itu ada dimsum, ada cilok, dan juga ada bakso aci. Nah, harga-harga tersebut kita sajikan dalam bentuk matriks. Kalau yang pertama tadi contohnya adalah matriks A, yang kedua katakanlah adalah matriks B. Ya, matriks B itu adalah elemen-elemennya 6.000, 3.000, dan 5.000. Ini menuliskannya harus urut ya, dimsum, cilok, dan juga bakso aci. Sekarang kita akan mencari pemasukan Bu Ani dari setiap kantin dan total pemasukannya itu berapa. A kali B artinya adalah matriks A dan matriks B ini kita kalikan. Ini merupakan pemasukan total Bu Ani. Ya, A kali B ini artinya adalah matriks A dikali dengan matriks B. Kemudian kita tuliskan di situ ada matriksnya 10, 5, 8, 15, 10, 20, 5, 13, dan 15. Kita kalikan dengan matriks yang harga dari setiap jenis makanannya. Nah, begini ya. Sekarang bagaimana cara mengalikannya? Kita perhatikan setiap baris dan setiap kolom yang ada di matriks. Untuk matriks yang pertama yang kita perhatikan adalah barisnya. Untuk matriks yang kedua yang kita perhatikan adalah kolomnya. Kebetulan pada permasalahan kali ini untuk matriks yang B ini hanya terdapat 1 kolom saja. Ya, untuk kolom yang lebih banyak nanti kita bahas di contoh yang selanjutnya. Sekarang kita selesaikan untuk permasalahan yang ini terlebih dahulu. Perhatikan baris 1. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1. Kebetulan ini hanya 1 kolom ya. 10, 5, 8 kita kalikan dengan 6.000, 3.000, 5.000. Bagaimana cara mengalikannya? 10 ini tadi adalah banyaknya dimsum. Sedangkan harganya dimsum adalah 6.000, maka 10 ini kita kalikan dengan 6.000. Ini ya, 10 kalikan dengan 6.000, hasilnya adalah, kita langsung saja ya, 60.000. Ditambah 5 kalikan dengan 3.000. Hasilnya adalah 15.000. Kemudian ditambahkan lagi 8 kali 5.000. Hasilnya adalah 40.000.
Yang baris 2 pun juga sama caranya. Baris ini, baris yang kedua, kita kalikan dengan kolom yang pertama. Berarti nanti dia letaknya ada di baris 2, kolom yang pertama. Ya, 15 kali 6.000, hasilnya adalah 90.000. Ditambah 10 kali 3.000, hasilnya adalah 30.000. Dan 20 kali 5.000, hasilnya adalah 100.000. Dan yang terakhir, baris 3 kalikan dengan kolom 1. Artinya hasilnya akan ada di baris ketiga, kolom pertama. 5 kali 6.000, hasilnya 30.000. Ditambah 13 kali 3.000, hasilnya 39.000. Terakhir ditambah 15 kali 5.000 adalah 75.000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan dan menghitung hasilnya ya. 60.000 tambah 15.000 ditambah 40.000, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 115.000. Kemudian 90.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000, berapa hasilnya? 90 tambah 30, ini 120 tambah 100, berarti 220.000. Terakhir, 30.000 tambah 39.000 tambah 75.000, berapa ini hasilnya? 144.000. Nah, jadi ini adalah pemasukan Bu Ani atau pendapatan yang diperoleh Bu Ani dari setiap kantinnya. Ya, untuk kantin A, ini hasilnya adalah 115.000. Untuk kantin B, ini hasilnya adalah 220.000. Dan untuk kantin C, ini adalah 144.000. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita lihat nih, matriks A tadi di sini ordonya adalah 3 kali 3 kan? Matriks B di sini ordonya adalah 1 kali 3. Ya, Ibu tuliskan di sebelah sini. Matriks A ini ordonya 3 kali 3 dikalikan matriks B ini ordonya 1 kali 3. Katakanlah di sini hasilnya adalah misalkan matriks K. Ya, lihat kolom pada matriks yang pertama ini adalah 3 ordonya dan baris ini 3 kali 1 ya, bukan 1 kali 3. 3 baris 1 kolom. 3 baris 1 kolom ya, yang matriks B 3 baris 1 kolom. Kemudian matriks yang B, ini baris pada matriks B bilangannya juga sama 3. Ya, ini sama nih, bilangannya ordonya sama. Nah, ini adalah syarat dari perkalian 2 matriks. Ya, syarat perkalian 2 matriks itu adalah kolom pada matriks yang pertama, katakanlah ini matriks yang pertama, dan kolom baris pada matriks yang kedua ini harus sama ordonya. Kalau kolom di matriks pertamanya ordonya 3, berarti kolom di baris di matriks yang kedua ordonya harus 3 juga. Ini harus sama ya. Sehingga kita peroleh hasilnya, misalkan matriks K berarti akan menghasilkan 3 baris 1 kolom ya, 3 kali 1. Awal dan ujung nih hasilnya adalah awal dan ujung. Kita lihat nih, betul nggak? Ada 3 baris, 1, 2, 3, dan hanya ada 1 kolom. Jadi begitu ya, ini adalah konsep dari perkalian 2 matriks, dan ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang sudah ditayangkan sebelumnya. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep perkalian 2 matriks ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya Ibu sedikit sudah mengulas tentang syarat tentang perkalian 2 matriks. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan lebih detailnya. Perkalian 2 matriks mempunyai syarat jumlah kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah kolom pada matriks yang kedua. Misal di sini ada beberapa matriks yang sudah Ibu tuliskan, ada 5 matriks, matriks A, B, C, D, dan E. Matriks A-nya ini ordo 3 kali 2, elemennya ini. Matriks B-nya ordo 2 kali 3, elemennya seperti yang sudah tertulis. Ini matriks C-nya ordo 2 kali 2. Matriks D-nya ordo 2 kali 1, dan matriks E-nya juga 2 kali 2. Sekarang kita akan memahami konsep perkalian 2 matriks dengan syarat yang sudah ditentukan. Misal, Ibu akan mengalihkan matriks A yang mempunyai ordo 3 kali 2
dan dikalikan dengan matriks B yang mempunyai ordo 2 kali 3. Kita akan menganalisis apakah kedua matriks ini bisa dikalikan atau tidak. Yang kita perhatikan adalah kolom pada matriks yang pertama dan baris yang ada di matriks yang kedua. Kolom yang ada di matriks A ini adalah 2, sedangkan baris yang ada di matriks B 2 juga ordonya. Kita lihat syaratnya kolom pada matriks pertama, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris. Sorry, ini tuh salah ya. Jumlah baris pada matriks yang kedua. Ya, ini tulisannya sama ya ordonya ya. Ordo untuk kolom pada matriks yang A ini sama dengan baris pada matriks yang B atau matriks yang kedua. Ini sama. Artinya kedua matriks ini bisa dikalikan. Misalkan hasil perkaliannya ini adalah matriks K misalkan. Hasil perkaliannya adalah ordo yang ada di depan, berarti baris yang ada di A ini 3 kali ordo di kolom matriks B 3. Sehingga hasilnya adalah matriks K 3 kali 3. Ini bisa dikalikan. Ya. Kemudian kita ambil contoh yang lain, misalkan matriks B dan juga matriks D misalkan. Matriks B-nya di situ ada 2 kali 3. Dikalikan matriks D di situ ada 2 kali 1. Kita analisis misalkan ini akan menghasilkan matriks L. Apakah kedua matriks ini bisa dikalikan? Kita lihat kolom pada matriks yang pertama di sini adalah 3. Baris pada matriks yang kedua di sini adalah 2. Oh, ternyata ordonya di sini berbeda. Sedangkan syaratnya harus sama. Karena di sini berbeda dan tidak memenuhi syarat, maka untuk kedua matriks ini tidak bisa dikalikan. Ya, karena ordonya harus sama untuk kolom pada matriks pertama dan baris yang pada matriks yang kedua. Begitu ya. Sekarang satu lagi. Misalkan untuk matriks C 2 kali 2 dikalikan matriks E 2 kali 2 juga. Ini menghasilkan misalkan matriks M. Kolom pada matriks yang pertama dan baris pada matriks yang kedua ternyata sama ordonya, sama-sama 2. Sehingga matriks ini, kedua matriks ini bisa dikalikan ya. Hasilnya adalah ordo 2 kali 2. Kali ini Ibu akan sedikit memberikan contoh. Ini masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mengambil contoh dari penjelasan yang tadi ya. Ibu mengambil 2 matriks, yaitu matriks C dan juga matriks E. Di sini matriks C-nya adalah ordo 2 kali 2 dengan elemennya 2, 1, 3, 4. Dan juga matriks E-nya ordo 2 kali 2 juga, elemennya 1, 3, 5, 6. Nah, kita akan mencari hasil perkalian dari matriks C dikalikan dengan matriks E. Kita tahu bahwa syarat untuk perkalian 2 matriks adalah jumlah kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Kita analisis terlebih dahulu. Di sini matriks C mempunyai ordo 2 kali 2 dan akan dikalikan dengan matriks E yang mempunyai ordo 2 kali 2. Kolom dan barisnya ini sudah sama ya, yang berada di tengah ini. Berarti ini bisa dikalikan dan akan menghasilkan misalkan saja matriks O. Matriksnya adalah 2 kali 2 juga. Ya, jangan O deh. Matriks X saja. Ya, matriks X 2 kali 2. Artinya nanti hasilnya, hasil perkalian antara matriks C dan matriks E akan menghasilkan ordo 2 kali 2. Sekarang kita hitung bersama. Kita selesaikan bersama. Matriks C dikali dengan matriks E. Matriks matriks C-nya di situ 2, 1, 3, 4. Matriks yang E 1, 3, 5, 6. Nah, sebetulnya untuk mengalihkan 2 matriks
ada dua cara yang bisa kita gunakan. Ibu contohkan untuk cara yang pertama terlebih dahulu ya. Cara yang pertama ini sama seperti penjelasan pada pemecahan masalah yang sebelumnya. Berarti langsung kita kalikan saja. Baris, perhatikan baris. Kita kalikan dengan kolom yang pertama dulu. Ini kolom 1, kolom 2. Ini baris 1, ini baris 2. Baris pertama, kalikan dengan kolom pertama, berarti letaknya akan ada di baris 1, kolom 1. Ya, 2 kali 1 hasilnya adalah 2, ditambah 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Ya, mengalikannya, menyilang ya, 2 kalikan dengan 1, 1 kalikan dengan 5, atas kalikan dengan atas, yang sebelah kanan ini kalikan dengan yang bawah, begitu ya. Sekarang masih di baris pertama akan kita kalikan dengan kolom yang kedua ya. Baris yang pertama akan kita kalikan dengan kolom yang kedua. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, ditambah 1 kali 6 hasilnya adalah 6 juga ya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Sekarang baris yang kedua akan kita kalikan dengan kolom yang pertama. 3 dan 4 ini akan kita kalikan dengan 1 dan 5. 3 kalikan dengan 1 hasilnya 3, ditambah 4 kalikan dengan 5 hasilnya 20. Ya, satu kali lagi, baris kedua kalikan dengan kolom yang kedua. 3 kali 3 hasilnya 9, ditambah 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, sekarang kita hitung. 2 tambah 5, 7, 6 tambah 6, 12, 3 tambah 20, 23, 9 tambah 24, 33. Jadi, untuk matriks O yang dihasilkan, matriks X ya, sudah diganti tadi ya. Matriks X-nya tadi ordo 2 kali 2, hasilnya adalah 7, 12, 23, dan 33. Masih di contoh yang sama, kali ini Ibu akan mencontohkan dengan cara yang kedua. Kalau di penjelasan yang sebelumnya tadi dengan cara yang pertama, yang kita perhatikan baris pada matriks yang pertama dan kolom untuk matriks yang kedua. Sekarang Ibu akan mencoba untuk memberikan penjelasan dengan cara yang kedua. Caranya hampir sama, hanya saja yang akan kita penuhi ini yang di kolom pertama dulu. Kalau tadi kan yang diselesaikan per baris ya, sekarang kita akan menyelesaikan per kolom. Yang kita perhatikan adalah di kolom 1 dan juga kolom 1 untuk yang ini. Tetap memperhatikannya baris, tapi yang akan kita letakkan berada di kolom 1 semuanya. Semuanya akan dikalikan dengan kolom 1 terlebih dahulu. Ya, tetap yang diperhatikan barisnya ya. Untuk baris yang pertama, ini di sini 2, 1. Ini akan kita kalikan 1 dengan 5, berarti 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 5 adalah 5. Sekarang untuk baris yang kedua, 3 kali 1 adalah 3, ditambah 4 kali 5 adalah 2 ya. Jadi yang kita penuhi adalah yang di kolom yang pertama dulu. Ya, sekarang kita selesaikan untuk kolom yang kedua. Untuk kolom yang kedua, berarti kita yang diperhatikan adalah kolom yang kedua pada matriks yang E, ya. Ini tetap baris. Untuk matriks yang C, kita lihat barisnya. 2 kali 3 hasilnya 6, 1 kali 6 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, ditambah 4 kali 6 hasilnya 24 ya. Kolom pertama terpenuhi selesai, baru selesaikan kolom yang kedua. Nah, ini adalah cara yang kedua ya. Hasilnya adalah 7, 12, 23 dan 33. Hasilnya sama seperti cara yang pertama tadi, hanya saja untuk penyelesaiannya kalau cara yang pertama yang
dipenuhi adalah setiap barisnya. Untuk cara yang kedua, yang dipenuhi adalah per kolomnya. Kolom 1 selesai, baru lanjut ke kolom 2. Ya, kalau cara yang pertama, baris 1 selesai, baru lanjut di baris yang kedua. Kalian bisa memilih cara mana pun yang kalian pahami. Kalau mudah menggunakan cara 1, silahkan gunakan cara 1. Jika lebih mudah menggunakan cara yang kedua, silahkan untuk gunakan cara yang kedua. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang perkalian 2 matriks. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.